Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, Ra'sul amril Islam wa amudduhu as-sholah wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Rawahu Muslim. Ya. Ra'sul amril Islam. Pokok dari segala urusan itu adalah Islam. Ya. Wa amuduhu as-shalah. Tiangnya itu maksudnya penyangganya itu adalah sholat. Ya. Tiangnya adalah sholat. Ya. Wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Dan puncak kemuliaannya itu adalah jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW itu mengatakan sholat itu adalah tiangnya, ya. Pokok segala urusan itu Islam, tiangnya adalah sholat. Jadi kalau diibaratkan sebuah bangunan, ya, gedung atau rumah, kalau tidak ada tiangnya, roboh itu. Atapnya tadi tidak akan bisa tegak berdiri, ya. Atap ini kan semuanya pakai tiang, ya Pak, ya. Kecuali langit, ya. Kata Allah SWT kan menyuruh kita memperhatikan langit. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Ya. Kok iso gitu? Kita disuruh memikirkan. Allah menjadikan langit ini sebagai atap kan, tapi tidak ada tiangnya. Maka Allah perintahkan, dialah Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, seperti yang kamu lihat. Coba lihat langit, tidak ada tiangnya, penyangga. Kok iso? Maksudnya berpikir manusia itu. Ya. Sedangkan bangunan itu pasti ada penyangganya, ada tiang-tiangnya. Nah, kalau tiangnya ini roboh bangunan itu sudah. Makanya dikatakan dalam hadis Nabi, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Ya. Salat itu adalah tiangnya agama. Siapa yang mendirikan salat berarti dia telah menegakkan agama. Dan siapa yang meninggalkan salat dia merobohkan agama. Ya. Jadi orang yang menegakkan sholat dia menegakkan agama, yang meninggalkan sholat dia merobohkan agamanya. Ya. Dan kalau orang sudah meninggalkan sholat, selesai semua yang lain itu sudah. Nilainya tidak dihiraukan sudah. Ya. Karena apa? Sholat ini adalah merupakan apa? Barometer amal kebaikan. Ya. Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba, ya, pada hari kiamat itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik seluruh amalnya. Kalau sholatnya rusak seluruh amalnya. Kalau sholatnya rusak, bagaimana kalau orang meninggalkan sholat? Ya, kalau orang sholatnya rusak kan diancam, ya. Fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang sholat. Kecelakaan bagi orang yang mengerjakan sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai di dalam mengerjakan sholatnya tadi. Lalai mengerjakan sholat itu celaka, apalagi yang tidak mengerjakan sholat. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah merupakan keistimewaan ibadah sholat atas amal-amal yang lainnya. Ya. Bahkan Nabi mengatakan bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah, ya. Benteng pemisah antara seseorang dengan kekafiran itu adalah meninggalkan sholat. Faman tarokaha, siapa yang meninggalkan sholat, faqad kafar, sungguh dia telah kafir. Oleh karena itu sebagian ulama berpendapat orang meninggalkan sholat itu dia sampai dikafirkan. Ya. Sepakat ini para ulama, kalau dia menolak kewajiban sholat maka hukumnya adalah kafir. Misalkan orang yang meyakini sholat itu tidak wajib, tidak apa-apa meskipun tidak sholat, ya. Yang diperselisihkan itu adalah ketika orang itu meninggalkan sholat karena malas, tapi dia meyakini sholat itu wajib, kewajiban dari Allah, harus dikerjakan. Kalau tidak sholat dosa, cuma malas dia. Nah, orang yang meninggalkan sholat karena malas inilah yang para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan dia kafir karena meninggalkan sholat tadi itu. Ya, tapi sebagian yang lain berpendapat enggak. Ya, seperti Imam Syafi'i, selama dia masih meyakini sholat itu wajib, maka dia harus diambil kemudian diingatkan suruh sholat. Cuma kalau dia tidak mau sholat, dibunuh dalam
dalam hadis qudsi begitu memang, ya. Jadi sampai Nabi SAW mengatakan seperti tadi ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bainar rajuli bainal kufri tarkus shalah, ya. Benteng pemisah antara seorang dengan kekafiran adalah meninggalkan salat, ya, meninggalkan salat. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ya. Jadi orang kalau dia ini mengerjakan salat, maka dia itu dijamin, ada jaminan, ya, yaitu darah dan hartanya itu dilindungi, ya, kata Rasulullah SAW. Umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan agar memerangi manusia hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sampai mereka mau bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum, apabila mereka mau melaksanakan semua itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi dariku. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, ya, atas dasar hak Islam, maksudnya penegakan hukum ini, ya. Wa hisabuhum 'ala Allah, sedangkan hisab mereka itu ada pada Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Jadi kalau mereka sudah melaksanakan semua itu, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, maka, ya, semua itu, karena semua itu, maka darah dan harta mereka itu akan dilindungi dariku kecuali atas dasar hak Islam, ya. Atas dasar hak Islam itu, ya, kalau misalkan dia ini membunuh, ya, kalau dalam Islam ya dibunuh, dikisas. Ya, kalau dia ini misalkan berzina padahal dia sudah pernah menikah, ya dalam Islam itu dirajam sampai mati. Nah itu, ya, hak Islam seperti itu, ya, begitu. Tapi kalau enggak boleh. Darahnya, kehormatannya, hartanya itu dijaga, ya, dijaga. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, tentang keutamaan salat ini, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masalus salawatul khamsi kamasali nahrin adbin ghamrin bibabi ahadikum yattahimu fihi kulla yawmin khamsa marrat fama tarawna dzalika yubqi min darani qalu la syai' qala sallallahu alaihi wasallam fa inna sholawatil khamsa tudhibud dunub kama yudhibul ma'ud daron, ya. Kata Rasulullah SAW, perumpamaan sholat 5 waktu itu sebagaimana sungai yang berada di bawah pintu rumah salah seorang di antara kalian yang selalu mengalirkan air tawar yang jernih. Dalam setiap harinya orang tersebut mandi di sungai itu 5 kali. Bagaimana pendapat kalian? Masihkah ada kotoran yang tertinggal di badannya? Tidak ada sedikit pun, jawab mereka. Beliau melanjutkan, maka sesungguhnya sholat 5 waktu itu akan menghilangkan dosa-dosa sebagaimana air sungai itu menghilangkan kotoran, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, ya. Jadi dengan sama Nabi SAW itu sahabat itu suruh membayangkan, ya, kan kalau di masa Rasulullah SAW para sahabat, ya, pada waktu itu kan di Arab itu waktu itu kan, ya, padang pasir mungkin, ya, gitu, ya. Makanya senang kalau ada sungai. Jadi perumpamaannya sholat 5 waktu ini, ya, bagi seseorang itu seperti orang yang di depan rumahnya, ya, di bawah pintunya itu ada sungai yang mengalir jernih, air tawar jernih. Kemudian dia mandi 5 kali di situ, ya, sehari mandi 5 kali. Itu perumpamaan sholat, ya, 5 waktu tadi, ya. Nah, kalau orang sudah mandi 5 kali setiap hari di sungai itu, bagaimana menurut kalian? Apakah masih ada kotoran yang tertinggal di dalamnya? Kata para sahabat, tidak ada sama sekali, ya Rasulullah. Begitulah, ya,
Sholat 5 waktu akan menghilangkan dosa sebagaimana air sungai itu menghilangkan kotoran. Jadi manfaatnya sholat 5 waktu ini adalah kembali kepada kita. Ya, kita mungkin pernah dosa, ya, dosa mata, mungkin ya dosa telinga, dosa mulut kita, tangan, kaki kita melangkah kemana, dosa-dosa. Ya, dengan kita mengerjakan sholat, maka dosa-dosa itu akan digugurkan. Ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi SAW itu mengatakan tentang sholat ini, ketahuilah bahwa sesungguhnya sholat itu adalah sebaik-baik amal kalian. Ya. Amal yang paling baik itu adalah sholat, sebaik-baik amal. Ya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian seandainya ada sungai di dekat pintu salah seorang dari kalian, lalu ia mandi di sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walaupun sedikit? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, begitulah perumpamaan sholat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sholat 5 waktu, makanya orang itu pokoknya dia menjaga sholat 5 waktu. Ya, itu ada jaminan nanti pada hari kiamat. Allah yang menjamin akan memasukkan dia ke dalam surga. Ya, dia mengerjakan sholat 5 waktu. Itu disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya begitu. Diberi cahaya, diberikan keselamatan, diberikan keamanan. Kalau misalkan dia itu tidak mengerjakan, ya berarti tidak ada jaminan. Ya, tidak ada jaminan. Ya, ini saya bacakan dari hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjaga sholat 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka tidak mendapatkan cahaya, bukti dan keselamatan. Pada hari kiamat dia akan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, ya, hadis ini hasan, ya, derajatnya hasan. Jadi kata Nabi SAW, orang yang menjaga sholatnya itu kanat lahu nuron wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Orang yang menjaga sholat 5 waktu, dia akan mendapatkan cahaya, nur, burhan, ya. Burhan itu adalah bukti. Bukti bahwa dia ini orang beriman, dia ini seorang muslim, ya, orang yang bertauhid. Dengan sholat itu dia mendapatkan cahaya, dia mendapatkan bukti, dan wanajatan, dia akan selamat, ya, pada hari kiamat. Tapi sebaliknya, siapa yang tidak menjaga sholatnya 5 waktu tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yakun lahu nuron, dia tidak akan mendapatkan cahaya, wala burhanun, tidak akan mendapatkan bukti, ya. Bukti kalau dia ini seorang muslim, seorang mukmin, ya. Wala najatun, dan tidak ada keselamatan. Dia tidak mendapatkan keselamatan, ya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad. Jadi kalau kita menjaga sholat 5 waktu, 3 yang kita dapatkan dalam hadis tadi, cahaya. Kalau kiamat itu kan kegelapan katanya. Jadi orang itu akan berjalan sesuai dengan cahayanya masing-masing, ya. Nah, kita kalau tidak dapat cahaya, ya naudzubillah, tidak bisa berjalan, ya. Dan orang berjalan nanti dengan cahayanya masing-masing. Makanya orang-orang munafik nanti kan minta kepada orang beriman itu suruh nunggu, ya, supaya mereka bisa mengambil sebagian cahayanya itu, ya. Tapi sama orang mukmin suruh kembali, kamu cari cahaya sendiri, kan begitu, ya. Misalnya naik motor di jalan yang gelap, itu tidak bisa kita. Nunggu ada kendaraan motor atau mobil yang dia ada cahaya, baru kita ngikuti cahayanya. Kalau kita tidak punya lampu, ya. Tapi kalau punya cahaya sendiri, nyantai, ya, seperti itu. Nah, orang yang menjaga sholat 5 waktu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kanat lahu nuron, baginya dia akan mendapatkan cahaya, ada cahayanya, ya, dan dia mendapatkan apa?
menjadi bukti, sholat 5 waktunya itu menjadi bukti, ya, dan dia akan selamat.